Maka jangan buru-buru ngeklaim ini saya toriko, saya bertoriko, tapi jaga lisan nggak bisa. Aduh, terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa, tapi salah adab Sayyidina Musa. Itu bukan salah dosa, tapi salah adab Sayyidina Musa. Jangankan kepada Nabi mengatakan tidak beradab atau kurang adab atau salah adab, kepada sahabat itu tidak boleh, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang, sekali lagi, tentang adab dan thariqah. Jadi kita lihat, thariqah itu wadah daripada adab. Jadi ketika adabnya tidak ada, ngapain berthariqah? Saya tidak anti dengan istilah thariqah, dan saya tidak anti dengan istilah hal-hal yang gaib, artinya di mana itu sudah betul-betul ada isyarah daripada kebenaran dan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, percuma Anda berthariqah kalau misalkan Anda tidak beradab. Saya mempunyai banyak, diantaranya guru kami, thariqahnya adalah bagaimana memperbaiki sholatnya, menjaga sholatnya, kemudian menjaga adab dengan tawadhu yang luar biasa, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan setiap orang. Ini adalah thariqah pada sebenarnya. Kalau misalkan Anda tahu pada kegiatan atau aktivitas atau kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan saya sejak kecil, Anda mungkin akan mengatakan, wah ini syirik luar biasa. Terutama yang kelompok-kelompok Wahabi mengatakan bahwasanya syirik, mencium tangan saja syirik. Ada sebagian, meskipun tidak semuanya, karena saya pernah berhadapan langsung dengan orang-orang semacam itu. Dan saya akan bercerita sedikit. Ketika saya dari dulu, dari kecil, saya sudah diajarkan bagaimana dengan guru saya tidak boleh pakai sandal. Kenapa? Karena ketika pakai sandal, khawatir ketinggian kami memijak bumi itu lebih tinggi daripada guru saya sejak kecil. Kemudian di keluarga, di lingkungan kami, di mana mereka mempunyai santri rata-rata, meskipun tidak seberapa, tapi setiap rumah punya santri, dan sejak dulu sampai sekarang santri yang masuk ke sana tidak pakai sandal, nyeker. Ada yang mungkin menurut Anda kira-kira, oh ini berlebihan, misalkan takzimnya kita kepada orang tua, takzimnya kita kepada guru itu di atas kepala kita. Jadi raja masih belum apa-apa dibandingkan guru dan orang tua kita. Bayangkan misalkan, sampai detik ini saya lakukan ketika kami sowan kepada guru-guru kami. Kami sowan kepada guru-guru kami yang masih juga kakek-kakek kami sebenarnya. Ketika kami duduk dengan beliau, pertama kali bertemu, kita tidak langsung assalamualaikum salaman, tidak. Sowan, musafahah, tidak. Tapi kita duduk dulu, jongkok dulu. Kalau perlu jalannya sambil jongkok, menghadap guru, tidak pakai sandal. Ini yang kami lakukan dan ini yang ada di sekitar kita. Inilah thariqah. Bagaimana mengangkat akhlak setinggi mungkin dengan tetap menjaga i'tiqad di dalam hati. Artinya bukan berarti syirik sebagaimana dikatakan orang-orang Wahabi sebagian. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, thariqah semacam itu disampaikanlah dengan baik. Bukan hanya mengatakan, ini thariqah saya, tapi kenyataannya tidak beradab. Maka dalam kesempatan ini saya tidak akan menggunjing Buya Razi, tidak. Tapi saya akan mengingatkan kepada umat, hati-hati di dalam menjaga akidah dan adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sahabat Nabi, dan adab terutama kepada Nabi-Nabi Allah alaihi salam, di mana ini adalah salah satu adab tertinggi kita di antaranya. Saya sampaikan kepada Anda semuanya, jangan mengikuti apa yang disampaikan seperti Buya Razi, ungkapan-ungkapan seperti Nabi Khidir salah adab. Seolah-olah kita mengatakan, mengklaim, menghakimi Nabi ini tidak beradab. Nabi Allah alaihissalam. Perhatikan baik-baik, apapun yang terjadi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sejarah-sejarah, di antara para nabi, Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, itu bukan untuk dihujat, itu bukan untuk dikomentari, akan tapi itu untuk dipelajari sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Bukan dikatakan, saya tidak ini ceritanya waktu Buya Razi bertemu dengan gurunya si Nabati itu, katanya dia takut suudzon,
Ya, jadi seolah-olah dia tidak percaya Nabati ini dari penampilannya ini seperti orang biasa, tapi masa dia ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, gitu. Jadi dia hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan kedua kali, artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Bukan salah dosa, tapi salah adab. Astaghfirullahaladzim. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau. Pandangan batin saya mulai diuji, Pak. Kak, aneh, kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang, di wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, waduh, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang ini zohirnya begini, dicek sosmednya, aduh. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa. Ini luar biasa kurang ajar kalau dikatakan ditujukan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Kurang ajar. Mana ada Nabi itu salah adab? Mana ada Nabi itu tidak beradab? Mana ada Nabi itu kurang ajar? Astagfirullah. Secara tidak langsung kita sampaikan. Maka saya tidak mau menggunjing, saya tidak mau mengatakan jangan ikut ini, tidak. Tapi jangan ikuti adab dan tata krama kita sebagai seorang muslim kepada Nabi Allah siapapun saja. Nabi yang mana saja, meskipun Nabi Zakaria bersalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belum apa-apanya kalau mau kita komentari. Meskipun Nabi Nuh yang akhirnya dimasukkan ke dalam perut ikan, meskipun Nabi Adam alaihissalam yang pada akhirnya diturunkan ke bumi, itu bukan kesalahan yang perlu kita komentari, tapi ibrah semuanya. Itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk bahan ledekan atau bahan untuk konten atau bahan untuk komentaran. Tidak usah jauh-jauh ke sana. Kita melihat di dalam bimbingan kita bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengedepankan yang namanya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Itu adalah prioritas daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak perlu mengatakan kurang beradab atau tidak beradab atau salah adab kepada Nabi Allah. Tapi kita berbicara menyikapi dan bagaimana kita menghadapi orang tua yang parah sekalipun, ya mohon maaf, tanda kutip, yang parah sekalipun, yang bengis sekalipun, yang tidak adil sekalipun, Allah sudah menuntunkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuplikannya saya baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini adalah tuntunan dari Al-Quran bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya lebih detail Al-Quran disampaikan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Terakhir, fala taqul lahuma uff. Itu saja. Itu nggak boleh kepada orang tua. Apalagi kepada Nabi mengatakan kurang adab atau salah adab. Allah, ini jangan ditiru. Ini jangan tiru. Silakan yang lain mengikuti siapa tokoh siapapun yang Anda kagumi, yang Anda ikuti, yang Anda saluti, yang Anda intinya favorit Anda. Silakan. Tapi ketika ini berkenaan dengan adab atau syariat kita, ketika menentang atau tidak sesuai, maka tinggalkan.
ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Itu adalah salah satunya. Maka sekali lagi apa yang disampaikan Al-Quran kepada orang tua saja, mengatakan berdecak saja dengan tanda kurang nyaman dan akhirnya melukai atau menyinggung perasaannya, itu dilarang oleh Allah. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan apalagi membentak, apalagi menyampaikan sesuatu kalimat yang sempurna dan ini menyakiti. Mengomentari orang tua. Kita mempunyai satu wasiat pesan dari guru-guru kita, dari orang tua kita, dari leluhur kita, bahwa bagaimana kita menghadapi orang tua. Jadikanlah orang tua ini sebagaimana Al-Quran yang rusak. Kurang lebihnya begitu. Ibaratnya seperti Al-Quran yang rusak. Bagaimana Al-Quran rusak? Dibaca nggak bisa, mau dilangkahi, mau dibuang juga nggak boleh. Jadi apapun yang menjadi kepastian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita mempunyai orang tua yang seperti apapun, diam saja. Jangan sampai kita menyakiti hatinya. Orang tua tidak adil, biarkan saja. Kenapa? Ibarat Al-Quran yang rusak. Mau kita lawan berdosa, mau kita tinggal juga berdosa, mau kita komentari berdosa. Tapi wajib tetap dihormati dengan catatan, apapun yang diperintahkan oleh orang tua, ikuti selama bukan maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau ini sudah menjadi dasar dan landasan, tidak boleh mengikuti siapapun di dalam persoalan kemaksiatan. Ini kepada orang tua. Di atasnya lagi kepada para sahabat. Apa istilahnya? Uskutu ma jara baina ashabi, kata Nabi di dalam, kalau kita belajar sejarah, di mana berbagai ta'arud atau percekcokan, pertentangan atau apapun saja ikhtilaf di dalam antara sahabat yang terjadi pada masa itu, kita nggak perlu jauh-jauh. Kita komentar aja, jangan. Memihak salah satunya, jangan. Oh, Muawiyah ini lebih begini. Oh, Sayyidina Ali harusnya begini. Oh, siapa kita? Mau ngatur-ngatur sahabat seolah-olah kita di atasnya sahabat. Astagfirullah. Perhatikan baik-baik. Di dalam apa yang disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri dalam gambaran bagaimana kita statusnya kita dengan para sahabat, yaitu lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban. Andaikan kita mau bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas sekalipun, itu tidak akan menyerupai sedikit pun, secuil pun dengan apa yang dilakukan, dilontarkan atau disedekahkan oleh para sahabat. Saking tingginya derajat mereka. Bayangkan kita mau sedekah sebesar gunung Uhud. Berapa gunung Uhud? 1077 meter ketinggiannya. Ini berupa emas. Itu tidak seberapa kalau dibandingkan sahabat. Di dalam riwayat disampaikan juga diantaranya bagaimana kita harus mengomentari sahabat. Sahabat itu derajatnya sudah lebih tinggi daripada kita. Kata Nabi kurang lebihnya begini, insya Allah begini. Andaikan sahabat menunggang kuda, lalu debu pasir di bawahnya kaki sahabat itu jauh lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya daripada kita. Ini di dalam satu sisi. Ada hadis-hadis yang mengutamakan kita, bagaimana para umat-umat Nabi yang hidup di akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Nah, ini ibarah. Jadi hati-hati, sekali lagi, jangan ikuti apa yang tidak sesuai dengan akidah dan akhlak. Dan apalagi mengatasnamakan ahli thariqah. Thariqah itu adalah wadahnya akhlak. Bagaimana thariqah, yaitu akhdum bidinil khaliq, bagaimana mengambil agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengedepankan istilah wira'iyah atau kehati-hatian di dalam bersikap, berbicara, bertindak tanduk dan merendah dan lain sebagainya. Ini thariqah. Maka jangan buru-buru ngeklaim ini saya thariqah, saya berthariqah, tapi jaga lisan nggak bisa. Maka jangan diikuti. Ini adalah prinsip kita sebagai seorang muslim. Tidak bisa, tidak boleh ditawar kembali. Harus kita jaga ini yang namanya adab. Jangankan kepada Nabi mengatakan tidak beradab atau kurang adab atau salah adab, kepada sahabat itu tidak boleh. Apalagi kepada Nabi Allah, Nabi yang mana saja, yang tidak terhitung jumlahnya, kurang lebihnya yang tidak kita ketahui. Dan paling dangkal kepada orang tua kita. Orang tua kita. Coba bayangkan, katakan kepada orang tua Anda, orang tua tidak beradab, orang tua kurang ajar, itu kasarnya kurang lebih begitu. Astagfirullah. Semoga kita dijaga oleh Allah, dijaga iman kita, dijaga akidah kita, dijaga akhlak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.